Komandan Sektor 22 Citarum Harum, Kolonel Infanteri Epi Gustiawan, SIP, menindaklanjuti progres normalisasi Sungai Cipamokolan, memulainya di wilayah Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Selasa, 9 Februari 2021. Normalisasi Sungai Cipamokolan, dengan pelaksanaan pengerukan sedimentasi sungai, adalah mengembalikan pada fungsi awal sungai, juga hal ini sebagai upaya pencegahan bencana banjir di wilayah hilir Sungai Cipamokolan, dengan mengawali normalisasi di wilayah hulu sungai. Menurut Kolonel Epi Gustiawan, bahwa sesuai kurun waktu yang lama, dari lebar sungai 10 meter, saat ini tertimbun sedimentasi kanan dan kiri sungai, hingga tersisa 1-2 meter dari lebar sungai yang ada. Adalah lebih lebar sedimentasinya daripada keadaan sungai yang sebenarnya, sehingga dengan pengerukan ini, bisa menormalkan debit air, sesuai dengan peruntukan sungai yang sebenarnya. Rencananya, bahwa normalisasi Sungai Cipamokolan, tahap demi tahap akan terus diprogres sampai ke hilir wilayah Kota Bandung, sesuai target di wilayah Sektor 22, yaitu untuk merapihkan fungsi dan tata kelola sungai. Ini pun sangat terpengaruh oleh tujuan program Citarum Harum, sebagai keharusan untuk normalisasi sungai, terutama mengembalikan sempadan yang normal, sesuai pula fungsi dan fasilitasnya. Masih menurut Kolonel Epi, setelah dilakukan pengerukan, kita kembalikan kepada aparat kewilayahan dan warga, baik pemeliharaan kebersihannya, maupun pemanfaatannya. Sebenarnya ada lahan mulai garis sempadan sungai dari Kirmir ke Jalan Inspeksi, bisa dimanfaatkan sebagai buruan say, untuk mengisi ketahanan pangan. Hari ini kita berada di lokasi Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani di wilayah RW 21 dan 20. Jadi kita menindaklanjuti program kegiatan khususnya menormalisasi Sungai Cipamokolan yang beberapa waktu yang lalu, ya 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan, kita tindak lanjuti. Sekarang kita progresnya, kalau kita melihat memang di sini diameter Sungai Cipamokolan yang kurang lebih 9 sampai 10 meter dengan kurun tahun, ya, tidak ada pengerukan di situ, terjadilah penyempitan hanya ada kurang lebih 1 meter. Ya, jadi aliran sungai itu hanya 1 meter, jadi lebih lebar sedimentasinya daripada aliran sungai. Padahal sungai peruntukannya untuk menormalkan aliran sungai dari hulu ke hilir. Dampaknya apa sih kalau kita mengalirkan air sesuai dengan kapasitas lebar? Tentunya kan mengurangi salah satu musibah musiman banjir yang berada di hilir. Tapi kalau debit airnya sudah terkapasitasi, tentunya akan mengurangi lah banjir. Ini kita melihat dengan lokasi berada di sini, kita Sektor 22 ya, dengan menggerakkan alat berat yang ada, baik yang standar maupun yang long arm. Lokasi ini terlihat cukup progres sekali hasilnya yang ada di lapangan, dengan kurun puluhan tahun lah ya, lebih tidak pernah diinikan. Sehingga diharapkan nanti dengan adanya pengerukan ini, ya peran wilayah dan masyarakat bisa untuk menjaga sungai ini, baik secara ekosistemnya dari pengaruh limbah maupun nanti dimanfaatkan bantaran sungai yang ada lah sedikit untuk penanaman atau penghijauan sebagai bentuk ketahanan pangan atau menjalankan salah satu program pemerintah, apakah itu berupa nanti keluar say, ya selanjutnya demikian lah yang perlu kita tindak lanjuti. Camat Kecamatan Antapani, Dr. Anda Rahmawati Mulya, MSI, menuturkan pendukungannya kepada dan Sektor 22, yaitu bisa menata daerah aliran sungai, sesuai dengan aturan yang jelas kebenarannya, merupakan mitigasi terhadap warganya. Selama ini, dengan komandan kurang lebih mau 4 bulan lah kita bekerja sama gitu ya, membersihkan awalnya Sungai Cipamokolan, ada gerakan Karya Bakti Cipamokolan itu, menambah semangat kami di kewilayahan untuk menjaga sungai gitu ya, terutama mendukung program pemerintah yang program prioritas pemerintah ODM 100%, penanganan stunting dan pangkisman. Jadi di RW sudah dilatih
tentang Kang Tisna nanti Pak Lurah bisa cerita seperti apa. Tapi intinya dengan adanya pengerukan ini yang sudah lama sekali, mungkin di sini tidak banjir Pak, tapi di sana di hilirnya. Wilayah saluran sungai di Antapani sudah menyandang 100% ODF. Pada penataan dan normalisasi Sungai Cipamokolan merupakan langkah yang tepat, karena penataan ini juga bisa dijamin kebersihan dari sampah dan limbah domestiknya. Ucapan ini terlontar dari Lurah Kelurahan Antapani Tengah, Teguh Haris Faton. Ya, yang jelas kami dari kewilayahan akan terus mengedukasi warga bagaimana caranya warga itu bisa peduli gitu. Jadi tidak akan bosan-bosannya warga masyarakat kita ingatkan untuk peduli terhadap lingkungannya. Jangan hanya yang peduli itu hanya pemerintah saja, tapi warga pun juga harus peduli. Jadi setelah adanya pengerukan ini tentunya warga masyarakat harus bahu-membahu dipimpin dengan ketua RT dan RW-nya untuk mempercantik wilayahnya. Jadi jangan sampai pemerintah sudah mempercantik tapi dikotori lagi oleh segelintir orang yang kurang bertanggung jawab. Hal di atas dibenarkan oleh warga Bantaran, Maman, Ketua RT 02 RW 20. Ia mewakili warga, sangat berterima kasih dengan adanya pengerukan sungai, karena selain sungai tertata rapih, indah dan bersih, juga tidak akan banjir di wilayah kami, kata Maman. Alami ini hampir 4 kali pengerukan dengan ini. Ini akhir ini mungkin beberapa puluh tahun mungkin ya kali ini. Ini baru kali ini digeruk lagi. Dan selama ini belum pernah banjir, Pak. Tetapi alhamdulillah dengan adanya bulan ini kelihatannya nantinya indah, mudah-mudahan ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan terima kasih ke Bu Camat, Pak Komandan dan Pak Lurah. Alhamdulillah dengan adanya kerjasama untuk pengerukan Walungan Cipamokolan, mudah-mudahan dapat diatasi dengan baik lah lanjutannya. Sudah ada tempat pengolahan sampah skala RW, sehingga program Kang Tisman itu gimana caranya harus tetap berjalan meskipun di tengah pandemi. Kita harus beri contoh masyarakat bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dengan cara menjadikan pilot project satu RW yang sudah bisa mengolah sampah. Wilayah Kelurahan Antapani Tengah patut dijadikan pilot project bagi kelurahan lainnya. Manajemen pengolahan sampah sudah teredukasi dengan baik oleh aparat kewilayahan. Demikian dilaporkan kontributor DNN TV, Zofna.